warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Sevia Natasha dari Universitas Bayangkara, Jakarta Raya. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang manajemen security untuk memenuhi mata kuliah saya. Adapun tema yang akan saya angkat adalah peran manajemen security dalam menciptakan masyarakat aman, tertib, dan sejahtera. Kali ini kita akan membahas materi tentang manajemen security, mulai dari pengertian umum, dasar keilmuan, sampai pengamanan swakarsa, biar kita sama-sama ngerti bagaimana manajemen security tercipta terutama di Indonesia. Teman-teman, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, punya lebih dari 17.000 pulau dan garis pantai yang panjang banget. Letaknya sangat strategis di antara dua benua dan dua samudra. Tapi posisi ini bikin Indonesia rentan terhadap berbagai macam ancaman, baik dalam negeri maupun dari luar negeri. Selain itu, Indonesia juga punya ribuan suku bangsa, agama, dan budaya. Hal ini bisa menjadi konflik kalau nggak dijaga dengan baik. Oleh sebab itu, isu keamanan menjadi hal yang terpenting dalam perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Secara filosofis, dasar security di Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di Pancasila, terutama di sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna bahwa setiap warga negara berhak merasa aman dan terlindungi. Sementara dalam Undang-Undang 1945, Pasal 30 dijelaskan kalau seluruh warga dan negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Jadi keamanan itu bukan cuma tugas TNI atau Polri aja, tapi juga tanggung jawab semua warga negara. Secara operasional, aturan tentang keamanan telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di sini dijelaskan bahwa fungsi kepolisian adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Polri nggak bekerja sendirian, tapi bisa dibantu oleh kepolisian khusus, penyidik pegawai, negeri sipil, dan juga bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, yaitu pengamanan yang dilakukan masyarakat sendiri. Teman-teman, sekarang kita bahas pengertian security. Security berasal dari bahasa Latin, securus, yang artinya keadaan bebas dari bahaya atau ketakutan. Jadi secara sederhana, security berarti keadaan aman, tentram, dan terlindungi dari ancaman. Menurut beberapa ahli seperti Anthony Giddens, security adalah rasa aman yang muncul karena terlindungi dari ancaman fisik maupun non-fisik. Lalu kata Fisher dan Green bilang, security adalah kondisi stabil yang memungkinkan seseorang atau kelompok tertentu mencapai tujuannya tanpa rasa takut atau gangguan. Sedangkan menurut Awaludin Jamin, security berarti keadaan bebas dari gangguan fisik dan psikis, terlindungnya jiwa, serta terjaminnya harta benda dari ancaman dan bahaya. Kalau menurut Barry Buzan, security terbagi menjadi 5 dimensi. Yang pertama ada militer, politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Militer itu yang berhubungan dengan pertahanan negara, sedangkan politik menjaga stabilan pemerintah dan ideologi. Ekonomi itu untuk memastikan kesejahteraan dan kestabilan sumber daya. Sosial menjaga identitas, budaya, dan kepercayaan masyarakat. Sedangkan lingkungan yang berkaitan dengan kelestarian alam dan kehidupan manusia. Sekarang kita bisa masuk ke bagian pengamanan swakarsa. Ini menarik banget karena pembahasan sejarah panjang, sistem keamanan yang tumbuh dari masyarakat sendiri. Sejak zaman kuno, masyarakat sudah punya cara sendiri buat menjaga keamanan kelompoknya. Misalnya di masa kerajaan Majapahit, ada pasukan Bayangkara yang dipimpin oleh Majapahit Gajah Mada. Tugasnya menjaga keamanan dan ketertiban kerajaan. Lalu di masa kerajaan Mataram, ada pasukan Nirboyo yang tugasnya menangkap orang-orang berbahaya. Waktu zaman penjajahan Belanda, muncul sistem kepolisian modern dengan pembagian wilayah dan jabatan tertentu. Lalu, masa pendukung Jepang dibentuk organisasi Tonari Gumi, semacam rukun tetangga yang melakukan ronda malam. Inilah cikal bakal pengamanan swakarsa di tingkat masyarakat. Dan setelah Indonesia merdeka, kepolisian resmi berdiri sebagai Kepolisian Negara Republik Indonesia pada 1 Juli 1946 dan sampai sekarang diperingati sebagai Hari Bayangkara. Jadi dari zaman kerajaan sampai era modern, pengamanan swakarsa selalu berkembang tapi tujuannya tetap sama. Menciptakan rasa aman, tentram, dan damai di tengah masyarakat. Jadi kesimpulannya, security bukan hanya menjaga ancaman dari luar, tetapi menjaga kedamaian dari dalam diri kita. Keamanan adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas TNI atau Polri saja. Pemerintah, aparat, dan seluruh masyarakat wajib menjaga kedamaian dan keamanan. Dengan manajemen yang baik, kesadaran sosial, dan kerjasama antara warga, keamanan nasional bisa terwujud demi kesejahteraan dan kedamaian kita bersama. Saya Sevia Natasha, sekian materi manajemen security dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.